Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dalam dialog kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum IKPSI, yaitu Ikatan Keluarga Pinarik Seluruh Indonesia. Apa yang menjadi tujuan didirikannya IKPSI ini, apa yang melatar belakangi, dan apa-apa saja programnya ke depan? Langsung saja kita bertanya kepada Ketua Umum IKPSI, Dr. Safarin SPDI MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ai. Ya, ini ada sesuatu yang baru sepertinya ya Pak ya. IKPSI, Ikatan Keluarga Pinarik Seluruh Indonesia. Apa sebenarnya ini Pak IKPSI ini? Baik, Ai, terima kasih. IKPSI ini adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Pinarik Seluruh Indonesia. Pinarik ini adalah nama suatu daerah, tepatnya di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau, Kecamatan Batanglubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Tujuan didirikannya IKPSI ini apa Pak? Pada dasarnya ini lebih pada panggilan jiwa, karena kita memang cinta kepada daerah kita dan kita menyadari banyak ketertinggalan di daerah ini, apalagi kalau kita bandingkan dengan daerah sekitar. Dan kita merasa pada zaman sekarang ini ya daerah tersebut sudah seharusnya mengikuti dengan perkembangan yang ada di daerah lain. Jadi tujuannya agar pinarik ya Pak, namanya Pinarik, ya? betul, pinarik. Bisa sama dengan daerah-daerah lain, Ya, terutama daerah-daerah di sekitarnya mungkin yang lebih maju gitu ya Pak? betul. Maksudnya? Jadi kita ingin membangkitkan potensi-potensi yang ada, mewadahi umpamanya lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya di bidang pembangunan masyarakat. Kita ingin menjadi wadah kepada masyarakat sehingga barangkali selama ini ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan melalui IKPSI ini. Kita akan coba gali dan telusuri, barangkali akan banyak manfaatnya bagi masyarakat untuk peningkatan utamanya di bidang SDM, pendidikan dan ekonomi. Bisa dijelaskan sedikit Pak, seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi di Pinarik itu sendiri? Di Pinarik ini banyak potensi, misalnya ada Sungai Batanglubu Sutam, ada Sungai Sutam, ada Sungai Batanglubu. Kedua sungai ini sangat jernih airnya, asli dari pegunungan. Kalau di perkotaan sebenarnya ini sudah banyak yang dijadikan orang menjadi sarana rekreasi, karena di sana juga ada sampuran. Kemudian sampuran itu air terjun. Jadi ada satu sampuran yang terkenal di situ, sampuran Sipatabung namanya. Ini ada air terjun dari pegunungan, kurang lebih tingginya 20-an meter ya. Namun ini belum terekspos tentunya, maka kita ingin hal-hal seperti ini, potensi daerah ini bisa kita ekspos lebih luas melalui lembaga ini. Kalau untuk itu ada potensi yang bisa dikelola ternyata di situ, yang kemungkinan bisa menghasilkan pendapatan baru bagi masyarakatnya, begitu Betul, maksudnya Pak, ya? betul. Oke, nah kalau untuk kondisi sumber daya manusianya sendiri saat ini di Pinarik seperti apa Pak? Baik, jadi lembaga ini tadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan utamanya dalam bidang pembangunan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini tentunya melalui pendidikan. Kenapa kita memprioritaskan sumber daya manusia? Karena sarana pembangunan infrastruktur yang tertinggal tadi, umpamanya jalan akses masuk ke Pinarik ini yang tertinggal, yang sulit, yang terkenal jauh dari keramaian, membuat image masyarakatnya boleh dikatakan kurang siap untuk bersaing. Bisa saja karena kita ekonominya lemah, lalu kita tidak bisa mengakses pendidikan, kita cukup dengan apa yang ada sekarang. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari sisi program pemerintah, umpamanya
Kalau di perguruan tinggi sudah ada uang kuliah tunggal, di mana masyarakat yang berekonomi lemah punya kesempatan untuk kuliah dengan pembiayaan yang rendah. Kemudian ada lagi program pemerintah misalnya KIP yang juga peluang yang perlu diraih, dikejar oleh anak-anak seperti yang dari pedesaan ini. Dan itu tentu tidak sampai begitu saja informasi ini kalau tidak ada yang konsen untuk mensosialisasikannya. Maka lembaga kita ini ingin menyampaikan peluang-peluang tadi sampai informasinya kepada masyarakat. Kemudian masyarakat pun ada harapan untuk sekolah, ada harapan untuk anak-anaknya bisa kuliah. Maka pada akhirnya kalau masyarakat sudah berpendidikan, insya Allah tentu SDM-nya akan meningkat. Gitu. Jadi Pak, yang menjadi kendala utama sebenarnya selama ini apa Pak, sehingga Pinarik ini termasuk dalam kondisi tertinggal gitu? Baik, ini menyangkut sejarah yang cukup panjang. Pada tahun sekitar pertengahan 80-an memang ada persoalan di sana antara masyarakat setempat dengan, boleh dikatakan, investor dari luar, yang kemudian ada konflik tanah wilayah. Lalu akibat konflik ini menjadi presiden buruk bagi masyarakat, termasuk juga mungkin pemerintah tidak begitu melihat kebutuhan masyarakat di sana, sehingga boleh dikatakan terabaikan pembangunannya. Itulah salah satu penyebab, di samping memang daerah ini berada di daerah perbatasan. Kalau ke sebelah barat itu dengan Pasaman, kemudian ke sebelah selatan itu dengan Riau, dan jalannya pun jalan buntu, artinya tidak jalan lintasan, sehingga ini juga salah satu jadi faktor terhambatnya pembangunan. Maka IKPSI ini ingin menyentuh itu. Tentunya kita berorientasi membawa apa peluang yang ada di luar, kemudian kita bawa ke dalam. Setelah itu sama-sama kita sukseskan menjadi kemajuan kita bersama. Bisa Bapak sebutkan kira-kira program-program apa saja itu Pak yang akan dilakukan? Program yang akan dilakukan, kalau umpamanya pertama ini kita akan menghimpun dulu, sebab dalam data kita ada beberapa tokoh Pinarik yang sudah sukses di perantauan. Kita mau dengar pendapat masing-masing dulu, kita buka forumnya melalui seminar-seminar. Nanti masing-masing tokoh ini akan menyampaikan gagasan-gagasan untuk memajukan Pinarik. Kemudian setelah gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh ini kita himpun dan kita kerucutkan, itulah yang akan menjadi program. Tentu tidak lepas dari dua hal. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Artinya kita bangun jiwanya, kemudian kita bangun juga secara lahiriahnya. Oke, artinya sebenarnya Pinarik memang tertinggal, tapi ternyata sudah ada orang-orang hebat yang keluar dari Pinarik ini Pak ya. Betul. Sudah ada ternyata ya. Ada orang-orang hebat yang awalnya merantau, kemudian atas dedikasi yang kuat, lalu berhasil baik dalam bidang misalnya sektor swasta dan juga ada di sektor pemerintahan. Dan itulah yang ingin kita kita libatkan secara bersama-sama bersama masyarakat yang ada berdomisili di wilayah Pinarik tersebut. Jadi kita himpun menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama. Oke. Baik, seperti kita sudah bisa menangkap nih apa yang menjadi latar belakang dan tujuan adanya IKPSI ini Pak ya. Mudah-mudahan ini dapat berjalan lancar, sukses, dan dapat memanggil orang-orang hebat yang sudah ada di berbagai daerah untuk kembali membangun kampung halamannya ya Pak ya. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak Pak atas dialog kita pada Sama-sama. kesempatan kali ini. Ya.
Pemirsa, demikian tadi dialog singkat saya dengan Ketua Umum IKPSI Ikatan Keluarga Pinarik Seluruh Indonesia, Bapak Dr. Safarin SPD MA. Sampai jumpa di dialog-dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.